Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Saya menyapa Pak Hestu Yoga lagi. Pak Yoga, ini kan besok adalah hari terakhir dalam periode pertama dengan tarif tebusan yang paling rendah. Meskipun hanya naik 1%, tapi tetap ada kenaikan tarif tebusan di periode kedua yang akan dimulai Oktober nanti. Nah, apakah ada upaya lebih gitu dari pemerintah agar program tax amnesty di periode 2 ini sama menariknya dengan di periode pertama? Ya, tentunya berbagai kemudahan kita akan coba pikirkan supaya lebih mudah lagi peserta wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti, prosedur-prosedur segala macam kita akan kaji ulang segala macam. Yang kedua juga memang kita sosialisasikan bimbingan teknis kepada para wajib pajak, dan tentunya kita juga akan selalu melihat wajib pajak mana yang memang belum memanfaatkan tax amnesty ini. Pada prinsipnya kami berpikir bahwa setiap wajib pajak itu punya hak untuk memanfaatkan ini. Artinya rugi benar kalau wajib pajak itu tidak memanfaatkan tax amnesty ini. Justru itu kami akan selalu sosialisasikan supaya sebanyak mungkin wajib pajak memahami, kemudian tertarik dan ikut tax amnesty ini. Ya, Pak Yoga, Presiden juga menyebutkan pentingnya trust dalam perpajakan. Nah, kita ketahui bahwa kepercayaan terhadap Ditjen Pajak ini sempat terganggu begitu dengan beberapa kasus yang melibatkan beberapa oknum. Nah, dengan melibatkan uang yang sedemikian banyak dalam program tax amnesty ini, bagaimana Ditjen Pajak bisa meyakinkan kepada publik bahwa dana tax amnesty ini nantinya tidak akan disalahgunakan? Ya, pertama dana tax amnesty, hasil tax amnesty ini tidak ada yang ke Ditjen Pajak ya. Kalau uang tebusan itu kan masuk langsung ke APBN melalui kas negara, jadi tidak dikelola sama sekali oleh Ditjen Pajak. Nah, kemudian kalau deklarasi dan apalagi repatriasi itu kan tetap uangnya warga negara tersebut yang kemudian bergulir di sektor real, finansial segala macam, itu tidak dalam kelolaan Ditjen Pajak. Namun demikian bahwa memang basis pajaknya meningkat karena tax amnesty ini, nah tentunya juga itu membutuhkan trust dari kepada Ditjen Pajak. Artinya bahwa Ditjen Pajak pun sudah punya komitmen untuk tetap mengedepankan profesionalisme, integritas segala macam. Tetapi juga kami perlu sampaikan bahwa trust terhadap institusi pemerintahan ini kan tidak semata-mata dari sisi kami di Ditjen Pajak, tetapi ketika pajak berhasil dikumpulkan dengan baik pasca amnesti ini nanti, tetapi penggunaannya sektor-sektor yang menjadi expenditure-nya itu juga harus ada trust, sehingga ketika wajib pajak membayar uang pajak ke negara, tapi juga bahwa uang itu dipergunakan oleh kementerian-kementerian, lembaga-lembaga, membangun infrastruktur segala macam, itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, disitulah trust itu tidak semata-mata tentunya terkait dengan dari aspek penerimaan, tetapi juga expenditure-nya juga harus memiliki basis yang kuat untuk menjadi trust, sehingga wajib pajak ini benar-benar mau membayar pajak dengan baik gitu. Baik, jadi tidak perlu takut dan khawatir untuk mengikuti program tax amnesty dan juga membayar pajak, begitu Pak Yoga ya? Betul. Ya, baik Pak Hestu Yoga, terima kasih banyak telah bersama kami di Berita 1 TV. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan masukannya pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Kami akan lanjutkan perbincangan di sini dengan Mas Sidi dan juga Pak Raden Pardede. Mas Sidi, ini kalau Anda bisa memberi masukan, ini kan kita akan memasuki periode kedua, periode ketiga dengan tarif tebusan yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan periode pertama. Relaksasi atau insentif apa yang bisa diberikan oleh pemerintah agar periode 2 dan periode 3 tetap sama menariknya dengan periode pertama? Ya, sebetulnya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak bahwa ada periode pertama, kedua, dan ketiga. Tentu mungkin kalau pengusaha ataupun non-pengusaha yang ikut di periode pertama ada yang tertinggal, mereka akan ikut di periode berikutnya. Tapi yang di satu sisi yang menarik adalah yang UMKM. UMKM ini punya waktu sampai 31 Maret 2017.
Dengan tarif yang flat ya? Dengan tarif yang flat. Apabila dia di bawah 10 miliar tarif tebusannya 0,5%, di atas 10 miliar tebusannya 2%. Nah, kami dari pengusaha dan dari Apindo dan bersama juga dengan Kadin akan berjuang untuk mensosialisasikan ini lebih lanjut ke UMKM dan juga mungkin ke pegawai negeri sipil, TNI dan Polri untuk jangan ragu-ragu ikut. Oke, jadi ikut membantu gitu ya, mensosialisasikan. Kita sama-sama bergotong royong memajukan bangsa dan negara. Oke, ke Pak Raden, what next? Tadi kita berhenti di situ. What next? Apa yang harus dilakukan agar ini menjadi awal yang baik untuk reformasi sistem pajak yang nantinya juga bisa bermanfaat bagi perekonomian kita? Benar yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi itu. Saya pikir adalah ini harus menjaga, dua disebutkan. Satu, menjaga momentum. Antusiasme dari pembayar pajak ini harus dipertahankan. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap lembaga ini itu harus terus diperbaiki. Nah, menurut saya tambahan dari sini adalah bahwa penyederhanaan seperti tadi keluhan tadi kan. Ini berarti mereka masih menghadapi. Tadi mereka gaptek, kenapa nggak disederhanakan lagi sih? Nah, bagaimana supaya ini disosialisasikan agar teman-teman yang mungkin dia bukan yang sanggup memakai konsultan pajak nih, ya kan? Kalau dia pakai konsultan pajak sih cepat. Kelihatannya yang masuk ini teman-teman para pengusaha ini juga biasanya yang besar-besar ini pakai konsultan pajak. Tapi bagaimana teman-teman yang orang-orang kecil, apakah itu individu, apakah itu perusahaan yang sedang-sedang, yang tidak mampu menyewa konsultan pajak, yang supaya mereka itu bisa ikut tax amnesty dengan baik. Nah, mungkin sisa waktu ini perlu dilakukan. Jangan hanya 200.000 tambahan, mungkin menurut saya masih kecil. Harus jutaan. Nah, jutaan dari mungkin kalau bisa 10 jutaan lagi makin bagus. Supaya jumlah wajib pajak ini meskipun ia hanya bayar tax amnesty kecil, kita harus hargai, kita perhatikan. Karena itu nanti seperti yang dikatakan Pak Hestu tadi menjadi basis pajak. Datanya menjadi besar, basisnya jadi besar, profilnya jadi besar. Maka tax itu atau pajak itu menjadi satu instrumen ekonomi yang bisa menjadi efektif jadinya. Jadi bukan hanya sekedar tax amnesty, tetapi menjadi lebih luas pajaknya dan bahkan tax itu atau pajak itu menjadi instrumen ekonomi yang bisa menaikkan, menurunkan ekonomi kita dan memberikan insentif. Oke, jadi masukan Anda adalah ada evaluasi dan disederhanakan prosesnya gitu. Betul, untuk waktu 6 bulan ke depan. Oke, dan juga prosesnya ya. Pak Sidi, bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai closing statement kita terkait masalah taat pajak tanpa amnesty? Ya. Jadi terima kasih pada masyarakat pada umumnya sudah mendukung program tax amnesty. Juga kedepannya ya marilah kita sama-sama menyadari bahwa pajak itu memang kewajiban bagi warga negara yang baik. Jadi ekonomi akan berkembang, negara akan maju kalau wajib masyarakat pembayar pajaknya itu taat bayar pajak. Tapi Mas Sidi sendiri sudah ikut program tax amnesty? Sudah duluan. Sudah duluan ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Raden, Pak Dede, juga Mas Sidi atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ani Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.